Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Novi Damianti, selaku perwakilan dari kelompok 8, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dengan anggota 1. Tommy Tegar Putranto dengan NIM 2020-11020, 2. Eka Novi Damianti dengan NIM 2020-11035, 3. Farah Anissa Fauzia dengan NIM 2020-11036, dan Melanie Octavia dengan NIM 2020-11039. Pengertian proposal secara umum. Yang dimaksud dengan proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Jadi dengan proposal maka diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca, sehingga mereka mengerti maksud dan tujuan proposal tersebut. Pengertian proposal menurut para ahli. Menurut KBBI, yaitu proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Menurut Rifki, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Menurut Keraf, 2001 dibagi 302, proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Ciri proposal. Proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. 2. Sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. 3. Berisikan tujuan, latar belakang acara. 4. Pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada yang mempunyai acara. Syarat menyusun proposal. 1. Harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. 2. Rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail serta harus benar-benar dapat dikerjakan. 3. Jika ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut. 4. Hasil dari kerja kegiatan tersebut harus terstruktur. Sistematika penulisan proposal. Proposal penelitian, sistematika penulisannya ialah sebagai berikut, yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode yang diharapkan, daftar pustaka. Proposal kegiatan. Adapun sistematika penulisan proposal kegiatan diantaranya yaitu latar belakang kegiatan, dasar pemikiran, nama kegiatan, tujuan kegiatan, target kegiatan, manfaat kegiatan, jenis kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, jadwal kegiatan, pelaksana dan organisasi kerja, sasaran, anggaran, dana kegiatan, penutup. Kaidah kebahasaan proposal, yaitu menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Kemudian, menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan, yaitu, yakni, adalah. Kemudian menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, selain itu. Menggunakan kata-kata yang bersifat ke, akan, an, seperti akan, diharapkan. Kemudian menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengaju proposal dengan pihak penerima proposal. Pengertian laporan bisnis. 1. Menurut Herta A. Murphy dan Herbert W. Laporan bisnis sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. 2. Menurut Himstreet dan Betty, laporan bisnis sebagai suatu pesan-pesan yang objektif,
tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. 3. Kesimpulannya, laporan bisnis mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, tidak memihak, objektif, penyampaian informasi baik internal maupun eksternal biasanya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan lebih tinggi dan memiliki tujuan tertentu, yaitu membantu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Cara menyusun teks laporan bisnis. A. Membuat topik-topik atau kriteria. Cara ini merupakan hal yang umum dalam membuat suatu laporan. Judul utama Anda mungkin menggunakan kriteria standar, faktor-faktor, pemecahan masalah, manfaat, atau karakteristik. B. Menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Pembuatan agenda, program konvensi, dan laporan perkembangan dapat menggunakan aturan secara kronologis, periode waktu, seperti tanggal, bulan, atau tahun, jam, dan musim akan lebih sesuai dengan pokok bahasannya. C. Mendeskripsikan lokasi atau tempat. Organisasi ini bermanfaat untuk mendeskripsikan lokasi atau tempat. Apakah mereka di rumah, pabrik, kantor, pusat perbelanjaan, atau perusahaan internasional dengan cabang-cabangnya yang tersebar secara geografis ke berbagai penjuru dunia. D. Menjelaskan suatu proses atau prosedur. Cara pengembangan ini hampir sama dengan pendekatan kronologis. Metode ini menelusuri tahapan-tahapan, katakanlah tahapan kebijakan, operasi mesin, tahapan prosedur melakukan tabungan atau penarikan simpanan. E. Menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Urutan pertama menunjukkan ide-ide, kejadian-kejadian, atau topik yang paling penting, selanjutnya baru yang kurang penting atau tidak penting. F. Menyusun urutan tingkat familiaritas. Cara pengembangannya dilakukan dengan menyajikan hal-hal yang paling sederhana atau simple atau familiar, kemudian meningkat ke yang lebih kompleks atau yang kurang familiar. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa Anda akan lebih mudah memahami hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya ketimbang yang tidak atau belum diketahui. G. Menyusun sumber-sumber yang digunakan. Metode ini kurang diminati, kecuali Anda yakin bahwa pembaca sangat tertarik terhadap sumber informasinya. Anda dapat menggunakan cara ini jika, misalnya, Anda melaporkan seorang ahli yang berpidato di gedung pertemuan pada perusahaan Anda dan Anda diminta untuk hadir. H. Pemecahan masalah. Cara yang populer ini membahas masalah terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan cara pemecahan masalahnya. Cara ini umumnya digunakan untuk mengorganisasikan suatu presentasi yang bersifat persuasi. Bagian pokok laporan bisnis. Yang pertama, pendahuluan. Terdapat 11 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua, teks. Teks bagian terpanjang dari suatu laporan adalah isi teks atau laporan. Dalam bagian ini membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci, juga dapat menjelaskan maksud dari penulisan laporan bisnis. Yang ketiga, penutup. Bagian ini berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh atau mengambil kesimpulan atau memberikan rekomendasi. Isi dari bagian penutup. 1. Rangkuman. Rangkuman berisi ringkasan pembahasan secara menyeluruh, tetapi kadangkala harus berisi dengan butir-butir yang penting, kekuatan dan kelemahan atau manfaat dan kerugian. Yang kedua, kesimpulan. Kesimpulan dari evaluasi fakta-fakta yang dibahas tanpa memasukkan pendapat pribadi penulis. Yang ketiga, rekomendasi. Rekomendasi menyarankan suatu program tindakan yang didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat. Yang keempat, rencana tindakan. Rencana tindakan merupakan pernyataan terakhir yang mencakup waktu pelaksanaan, program, anggaran yang diperlukan, dan orang-orang bertanggung jawab terhadap program atau proyek yang akan dilaksanakan. Yang kelima, proposisi.
Istilah proposisi belakangan ini digunakan dalam dunia akademis atau jurnal suatu pernyataan yang tegas, yaitu tuntutan yang didasarkan pada suatu laporan atau artikel. Cara menyusun tubuh laporan bisnis. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menyusun tubuh laporan bisnis, yaitu 1. Cara deduktif atau langsung, dan cara yang kedua yaitu induktif atau tidak langsung. Kebanyakan laporan bisnis disusun secara deduktif karena pembaca ingin mengetahui lebih dini mengenai kesimpulan dan rekomendasi laporan bisnis. Yang pertama, cara deduktif. Cara deduktif atau langsung berarti menggambarkan laporan belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal yang rinci dijelaskan. Dalam suatu laporan panjang, pembaca biasanya lebih suka menggunakan cara deduktif karena menggunakan suatu gambaran yang cepat sebelum mereka mengetahui lebih rinci. Jika bagian akhir tidak diungkapkan pada awal pemulaan laporan, mungkin pembaca akan melewati atau mengabaikan bahasan yang rinci agar dapat segera mengetahui bagian akhir laporan, baru kemudian kembali lagi ke bagian awal. Yang kedua, cara induktif. Cara penyajian induktif berbeda dengan cara deduktif. Dengan secara induktif, Anda menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide pokok, kesimpulan, atau rekomendasi dikemukakan. Anda menyajikan fakta-fakta serta bahan-bahan pendukung lainnya sebelum sampai pada bagian kesimpulan atau rekomendasi. Cara menyusun teks laporan bisnis. Yang pertama, membuat topik-topik atau kriteria. Yang kedua, menyusun suatu laporan, peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang kelima, menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Yang keenam, menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Yang ke-8, pemecahan masalah. Persiapan penulisan laporan bisnis. 1. Mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. 2. Mempertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. 3. Menentukan ide atau gagasan. 4. Mengumpulkan bahan yang diperlukan. 5. Menganalisis dan menafsirkan data. 6. Mengorganisasi data dan mempertimbangkan kerangka akhir. Penggolongan laporan bisnis. 1. Menurut fungsinya, memberi informasi dan analitis. Laporan yang memberi informasi menyajikan fakta dan merangkuman tanpa melakukan analisis, kesimpulan, atau rekomendasi. Laporan analitis menyajikan fakta, menganalisis, dan menafsirkan, kemudian mengambil serta memberi rekomendasi. 2. Menurut subjeknya, dibedakan menurut dari departemen mana laporan itu diperoleh. Sebagai contoh, laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pembelanjaan, laporan pemasiran, dan lain-lain. 3. Menurut formalitasnya, formal dan informal. Laporan formal yang sering disebut dengan istilah laporan panjang, umumnya lebih dari 10 halaman. Laporan informal sering disebut dengan istilah laporan singkat. 4. Menurut keasliannya, otoritas atau sukarela, dan publik atau swasta. Laporan otoritas adalah laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain. Laporan sukarela adalah laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Laporan publik adalah laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga resmi. Laporan swasta adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan swasta. 5. Menurut frekuensinya, secara berkala atau khusus. Laporan berkala dapat dikeluarkan secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan khusus ditulis apabila kebutuhan akan suatu informasi muncul atau laporan khusus mencakup sesuatu yang unik. 6. Menurut jenisnya, bersifat informal dan formal. Laporan bersifat informal meliputi laporan memorandum, laporan surat, dan laporan cetak. Laporan formal sering disebut dengan laporan panjang karena biasanya lebih panjang dari laporan informal.
7. Menurut kegiatan proyek. Pendahuluan, perkembangan, dan akhir. Laporan pendahuluan mencakup bagaimana suatu proyek disiapkan, hasil yang diharapkan, dan bagaimana melakukan pelatihan kepegawai. Setelah itu, perlu disusun laporan perkembangan secara berkala yang kemudian akan disusun laporan akhir. 8. Menurut pelaksanaan pertemuan, otoritas atau sukarela, dan publik atau swasta. Agenda adalah dokumen yang ditulis sebelum suatu pertemuan berlangsung. Resolusi adalah laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus dalam suatu pertemuan. Notulen adalah laporan resmi dalam suatu pertemuan. Laporan pertemuan adalah laporan resmi yang cakupan bahasanya lebih luas dan berisi hasil-hasil atau konferensi penting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.